Oke, hari ini kita akan belajar di pelajaran 8. Ya. Aku membutuhkan orang lain. Oke. Sambil kalian tulis di depan ya. Alkitab di pelajaran agama kita punya Alkitab terbatas. Jadi Pak Guru mohon sama kalian, minta tolong sama kalian, setiap jam agama harus bawa Alkitab. Ya. Dan yang kalau tidak bawa Pak Guru akan hukumkan dia, ya. Semua pasti ada Alkitab di rumah kan? Ada kan tidak? Ada. Setiap jam agama wajib. Pak Guru ulang lagi katanya, wajib. Setiap jam agama wajib membawa Alkitab, ya, karena kita punya Alkitab terbatas, ya. Oke. Yang sudah selesai dan yang belum selesai tetap tulis. Sambil perhatikan di depan. Jadi hari ini kita akan belajar di pelajaran berapa? 8, yaitu aku membutuhkan orang lain, ya. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama ialah menjelaskan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu yang pertama yang akan kita bahas, yaitu manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya. Yang kedua yang akan kita bahas ialah menyebutkan contoh peran orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Adakah yang sering menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada, pasti ada kan? Ada, pasti ada. Ada orang tua, ada siapa lagi, saudara, ada ibu guru, ada dokter, pasti di sekeliling kita itu ada yang menolong kita. Tidak mungkin kita tidak minta tolong kepada mereka, ya. Itu kita akan pelajari di yang kedua. Yang ketiga apa nih? Menunjukkan atas kehadiran orang tua, teman dan orang lain. Ya, kita harus bersyukur atas kehadiran orang tua kita, teman-teman kita dan juga orang lain, ya. Ini ada 3 ya, harus kepada orang tua, teman dan juga orang lain. Keempat, kita akan belajar mengungkapkan kasih melalui tindakan nyata, ya. Nanti yang keempat ini Pak Guru akan tugaskan kalian untuk menulis doa, ya. Tapi nanti di bagian keempat kalian untuk menulis doa
doa pendek tentang rasa syukur. Contoh, Tuhan Yesus, saya bersyukur buat Pak Guru dan Ibu Guru sudah mengajarkan saya. Dari saya tidak tahu baca, dari saya tidak tahu tulis, sehingga Dinda perhatikan depan, sehingga saya bisa baca dan bisa tulis dan juga menghitung. Pak Guru, Tuhan Yesus terima kasih kepada dokter, kepada mantri, karena melalui mereka saya bisa sembuh dari sakit saya. Nah, itu Pak Guru minta kalian tulis doa itu di buku kalian. Lalu kumpuli Pak Guru ya. Tapi nanti di pelajaran di nomor ke-4. Tapi nanti pertama kita akan belajar dari 1, 2, 3, dan 4 ya. Paham? Paham. Gampang saja. Jadi untuk pelajaran 8 ini kita akan menyelesaikannya dalam 2 pertemuan ya. Pertemuan pertama hari ini dan juga minggu depan terakhir ya. Jadi minggu depan terakhir, jadi kita akan, Pak Guru akan kasih kalian soal untuk kalian menjawab. Jadi setiap kali pertemuan, di pertemuan terakhir itu pasti ada soal yang akan Pak Guru kasih ke kalian supaya kalian jawab ya. Jadi harus ada apa? Pak Guru bilang sama kalian, jangan pakai alasan lagi Pak Guru. Saya punya bukunya dibakar bapak, Pak Guru saya punya bukunya dirobek kakak. Kalian sudah tulis capek-capek loh. Capek kan tidak kalian tulis itu? Pak Guru tulis ini saja capek. Ya? Apalagi kalian tulis itu pasti capek. Jadi jagalah buku kalian itu ya. Kalau bapak mama mau robek, mau bakar, menangis kah bila bapak jangan, ini saya tulis capek. Nanti kalau saya tidak kumpul catatan, Pak Guru pukul saya. Pak Guru hukum saya. Dia sama mama begitu ya. Ya kok ya. Mina, jaga catatan itu ya. Paham? Leon? Jadi pulang ini kalian punya waktu itu 1 minggu ya. Mulai dari hari apa? Hari ini hari apa? Kamis kan? Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu itu kalian kemana? Gereja. Pak Guru tidak lihat kalian punya muka di gereja nanti kalau ini. Harus kalian ke gereja. Yang di plasma 3 dan plasma 2 ada gereja di sana. Silakan gereja di sana ya. Pak Guru akan tanya majelis atau kakak-kakak yang ada di sana, benarkah tidak Pak Guru Pananan masuk gereja kah tidak? Jangan kalian karena Pak Guru tidak gereja di sana, Pak Guru tidak cek ya. Kamu ya, ajak Yonias itu sama teman-teman yang lain ya. Dan teman-teman nanti pulang gereja baru kita main saja, kita pergi ke gereja dulu karena Tuhan Yesus sudah kasih kita umur panjang ya. Terus yang di sini kalian semua nih Pak Guru harus lihat kalian ada semua nih. Nah, Ona, Wowo, Sarah, siapa namanya nih? Alfa, Dinda, Leon. Harus wajib kau ada ke gereja ya. Leon lihat sini. Kalau tidak Pak Guru hukum kau nanti setiap minggu ya. Ya. Pak Guru akan bilang mudah Meli nanti itu. Kamu di plasma ya. Kamu juga ya. Hari Minggu Pak Guru lihat kamu di gereja ya. Oke. Sudah? Ya. Pak Guru mau tanya kalian dulu. Sebelum Pak Guru mulai di materi, pernahkah kalian ditolong oleh orang lain kah tidak? Pernahkah tidak? Pernah kan? Contohnya Pak Guru. Pak Guru dulu ditolong oleh Pak Gurunya Pak Guru. Jadi di atas dia dari Pak Guru jadi guru karena ada yang mengajarkan Pak Guru tuh sehingga Pak Guru jadi guru kan. Nah, jadi dulu itu Pak Guru sama seperti kalian, tidak tahu tulis, terus tidak tahu baca, tidak tahu hitung ya. Tapi Pak Guru ditolong oleh Pak Guru untuk begini ya, Pak Guru Abdon begini ya, ini ya. Begini tulisnya, begini hitungnya, begini bacanya. Jadi dari situ Pak Guru belajar dan terus belajar. Pak Guru awalnya itu tidak bisa dapat 100. Kenapa? Karena Pak Guru masih bisa belum baca, belum tulis, tapi Pak Guru belajar pelan-pelan, tulis pelan-pelan sampai Pak Guru bisa dapat 100 ya. Kalian juga seperti begitu ya. Jadi Pak Guru dulu juga ditolong oleh Pak Gurunya Pak Guru. Nah, kalian juga begitu pasti
Pernah kalian ditolong oleh guru kah, oleh bapak mama kalian kah, oleh dokter, oleh mantri, oleh bidan, oleh suster, oleh siapapun itu? Pak Guru mau tanya kalian, Ona pernah ditolong oleh siapa? Siapa? Waktu Ona ada apa, Ona ditolong oleh siapa? Ya? Ona ditolong oleh? Untuk? Ya. Ona bilang Ona ditolong oleh Pak Guru untuk bisa hafal perkalian. Dan puji Tuhan sekarang Ona sudah hafal toh? Berarti itu ada kemajuan. Dinda pernah ditolong oleh siapa? Ya? Teman tolong apa itu? Oh iya betul. Jadi pada saat Dinda tidak ada pena, temannya kasih pinjam. Nah itu bentuk pertolongan dari teman kan? Iya kan? Nah, jadi kita itu hidup itu tidak sendiri. Ada orang lain yang bisa membantu kita. Tapi kalau kita mau hidup sendiri, murung, tidak mau berteman, tidak mau jalan-jalan, hidup saja di rumah, tinggal di kelas saja, tinggal duduk di meja saja begini, tidak mau berteman, itu namanya dia membatasi dia punya diri dan dia tidak mau berteman dengan yang lain. Boleh berteman ya, Pak Guru bilang boleh berteman, tapi jangan kepada teman-teman yang suka maki-maki, keluarkan nama-nama binatang ya. Ya. Pak Guru kalau lihat kalian di sini Pak Guru punya anak-anak yang Pak Guru sayang ini, kalian keluarkan nama-nama binatang, Pak Guru kuti itu mulutnya. Ya, Pak Guru pukul mulutnya tuh. Ya. Ya kok ya. Duduk yang baik ya kok. Nah, tadi sudah Dinda sudah bilang dia pernah ditolong oleh orang lain. Yako pernah ditolong oleh orang lain? Siapa yang pernah tolong Yako? Nenek? Kau bukan? Mama tolong bagaimana? Kasih bolpen. Apa lagi? Siapa lagi selain mama? Ada orang lain kah yang tolong kah selain mama? Ada. Ada teman-teman. Ada yang tolong Yako juga. Ada. Terus Mina pernah ditolong oleh orang lain? Pernah? Oh tidak pernah. Betul. Masa Mina tidak ada pina baru Mina pinjam ke teman-teman tidak kasih ke Mina. Betul. Iyo. Kau tipu lagi. Jadi duduk yang baik Mina. Jadi kita itu hidup itu tidak sendiri ya, tapi kita itu butuh orang lain ya. Kita butuh orang lain. Pak Guru ingatkan sekali lagi, kita butuh orang lain. Jadi kita tidak hidup sendiri. Oke. Kita buka di dalam Alkitab ya, karena kita akan belajar dasarnya itu di Alkitab ya. Kita buka di Alkitab yaitu di kitab Kejadian. Ini Pak Guru bilang buka tapi kalian tidak bawa Alkitab, jadi Ona buka saja. Ona buka di kitab Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 18. Ya, Ona berdiri. Baca Alkitab harus berdiri. Ayat berapa tadi Ona? 8. Ya. Baca yang keras dengan Pak Guru sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia ya. Oke, silakan duduk. Jadi Tuhan Allah berfirman,
Ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan kepada dia seorang penolong yang lain. Kalian pasti sudah mendengar cerita mengenai dua manusia yang diciptakan Tuhan itu paling awal. Siapa itu? Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Ya, Adam dan Hawa, ya. Tapi sebelum mereka diciptakan, tidak mungkin kan Tuhan Allah menciptakan langsung dua-duanya jadi kan? Tidak mungkin kan? Pertama Tuhan Allah menciptakan siapa dulu? Adam, yaitu laki-laki duluan. Bagaimana proses penciptaannya Adam? Apa ada yang tahu? Bagaimana prosesnya? Tuhan Allah, dengarkan sini. Tuhan Allah menciptakan Adam dari debu tanah. Tuhan Allah menghembuskan nafasnya sehingga Adam langsung jadi, ya. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan Allah itu berkuasa atas hidup maupun mati, ya. Jadi Tuhan Allah yang pertama yaitu Tuhan Allah menciptakan yang namanya Adam. Setelah Adam diciptakan oleh Tuhan, ya, Allah melihat, oh, tidak baik kalau Adam cuma sendiri, ya. Aku harus memberikan kepadanya penolong yang lain, ya. Jadi siapa yang diciptakan itu penolong yang lain itu? Hawa, ya. Jadi Hawa diciptakan oleh Allah. Apakah dari debu tanah lagi atau bukan? Bukan. Dari mana? Ya, tepuk tangan. Ya, harus ingat baik-baik. Nanti Pak Guru tanya, ya. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan Allah ialah siapa? Adam dan Hawa. Ingat baik-baik, nanti Pak Guru tanya di soal nanti, ya. Terus Adam diciptakan dari mana? Debu tanah. Sedangkan Hawa diciptakan dari mana? Tulang rusuknya Adam, ya. Oke. Mereka ditempatkan di taman mana? Taman mana? Eden. Coba Leon bilang Eden. Ya. Taman Eden, ya. Tadi di mana kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, ya. Ya, Tuhan Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam, tulis ya. Dan 2 itu Hawa. Ya, Adam diciptakan dari mana? Adam diciptakan dari debu tanah. Tulis. Ya. Sedangkan Hawa ini J, ya.
Sudah? Oke. Tandai itu ya, Pak Guru, tandai yang Pak Guru kasih ke kalian itu. Jadi ini nanti keluar di ujian ya, keluar di ulangan ya. Jadi manusia pertama yang diciptakan Allah ialah Adam dan Adam diciptakan dari mana? Leon, Adam diciptakan dari mana Leon? Ya, mantap. Hawa diciptakan dari mana Leon? Oke. Mina, Adam diciptakan dari mana? Debu tanah. Ya. Hawa diciptakan dari mana? Tulang rusuk. Oke, Mina maju ke depan dulu. Mina maju ke depan. Sama Alvaro maju ke depan. Oke, awas kabel. Alvaro berdiri sini. Ya. Anggap saja mereka berdua ini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita semua ini tidak ada ya. Jadi Mina di sini dulu, Mina di sini ya. Jadi Allah menciptakan, ini namanya bukan Alvaro lagi tapi ini namanya Adam ya. Jadi Allah menciptakan Adam ya. Jadi waktu itu Adam ini dia tidak berdiri tapi Adam ini lemas badan. Adam ini dia sedang tidur begini ya. Dia tidur begini ya. Ya. Jadi pada saat Allah menciptakan dia langsung dari debu tanah dia langsung berdiri, lalu Allah mengembuskan nafas ke mulutnya ya. Lalu dia bisa hidup. Lalu Allah ke depan begitu, Allah melihat bahwa dia tidak bisa hidup sendiri saja ya. Ya. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri saja, aku akan menjadikan penolong ya, garis bawahi penolong baginya. Jadi harus ada penolong baginya ya. Nah, penolong itu ialah Hawa. Ini Hawa ya. Nah, Allah menciptakan Hawa bukan dari debu tanah lagi kayak tadi, bukan dari debu tanah, tetapi Allah menciptakan Hawa ini ambil dari tulang rusuknya Adam. Tarik. Begini ya. Nah, ambil dari tulang rusuknya Adam lalu kasih ke Hawa. Lalu Allah mengembuskan nafasnya, lalu Hawa menjadi hidup. Sehingga mereka berdua langsung menjadi satu pasangan ya. Jadi Adam dan Hawa ya. Lalu Allah membawa mereka ke suatu taman yang indah, yaitu taman apa itu? Taman apa? Eden. Taman apa? Eden ya. Allah membawa mereka ke taman yang namanya Taman Eden ya. Sehingga mereka hidup di situ. Lalu Allah membuat Taman Eden itu taman yang begitu indah, penuh dengan buah-buahan ya. Tetapi Allah memberi perintah kepada mereka. Di tengah-tengah taman itu ada satu pohon atau buah yang tidak boleh kamu makan. Itu perintahnya Allah kepada Adam dan Hawa. Boleh tak buah-buah yang ada di taman itu boleh kau makan? Buah apa? Mau apa? Buah matua kah? Buah durian kah? Buah apa? Durian, buah rambutan. Boleh kau makan buahnya, tapi ada satu buah yang ada di situ tidak boleh kau makan ya. Tetapi Adam dan Hawa tidak mendengarkan perintah Tuhan. Ya, bukan Adam yang tidak mendengarkan, tetapi penolong yang Allah ciptakan yaitu Hawa. Dia jalan-jalan begini. Coba kau jalan-jalan. Hawa jalan-jalan begini, ketemulah dia sama itu buah itu ya, pohon itu. Lalu ada seekor apa? Ular datang berkata kepada Hawa begini, Hawa, kau makan itu supaya pada saat kau makan kau akan tahu, kau akan jadi seperti Allah ya. Nah, lalu Hawa percaya kepada ular itu dan Hawa memetik itu buahnya dan dia makan dan langsung dia kaget. Saya telanjang ya. Saya tidak pakai pakaian. Langsung dia sadar kan?
Setelah dia makan buah itu, dia sadar bahwa dia sedang telanjang atau tidak pakai pakaian, ya. Jadi pada saat itu sebelum mereka makan itu, mereka itu telanjang, ya, tidak berpakaian. Karena mereka tidak tahu mereka sedang telanjang. Setelah dia makan, Hawa makan, lalu Hawa sadar bahwa dia sedang telanjang, dan dia lari bersembunyi, dan dia memetik daun, dan dia tutup semua auratnya, ya. Lalu dia kasih tahu ke Adam, dan Adam juga dia kasih buahnya ke Adam, dan Adam juga ikut makan, ya. Jadi mereka berdua jatuh ke dalam dosa karena apa? Memakan apa? Buah yang dilarang oleh Allah, ya. Nah, sebelumnya Tuhan Allah sudah ciptakan mereka tuh bagus-bagus sekali, ya. Tuhan Allah menciptakan mereka tuh bagus-bagus. Mereka bisa menikmati semuanya, mereka bisa berbicara kepada binatang. Setelah mereka berdosa, mereka jatuh ke dalam dosa, ya. Oke, kembali. Jadi Pak Guru nanti kalau di ujian Pak Guru tanya. Nomor 1, ya. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Terdapat di kitab mana? Perhatikan depan. Terdapat di kitab mana? Kejadian 2 ayat 8. Ingat ini baik-baik, nanti keluar di ujian, ya. Kejadian 2 ayat 18. Pak Guru tanya, Pak Guru kasih soalnya sekali lagi. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Ayat tersebut di atas terdapat di dalam kitab, ya. Ingat itu, ya. Nanti keluar di ulangan. Oke, kita buka Alkitabnya lagi di kitab, masih di Perjanjian Lama, ya. Kitab Pengkhotbah. Setelah Amsal. Sudah dapat Pengkhotbah? Mana Amsal? Ini PKH, ini Pengkhotbah. Amsal baru Pengkhotbah. Terus buka terus. Sudah? Oke. Pengkhotbah pasalnya keempat. Pasal 4, sudah? Ayat 9 sampai 10. Ona kasih ke ini, ke belakangmu yang baca lagi. Berdiri sambil baca. Pengkhotbah pasal berapa tadi? 4 ayat 9 sampai 10. Oke. Hitungan ketiga, ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ini bisa baca ke tidak nih? Oke, duduk. Belajar baca kau di rumah, ya. Wah, ini. Jangan banyak bermain, jangan banyak main HP, ya. Tidak ada pakai gelang-gelang begini, nanti besok minggu depan Pak Guru sita gelang-gelang ini. Ini Pak Guru masih pakai kasih peringatan, ya. Tidak ada ke sekolah pakai gelang atau karet atau apapun. Bawa apa, pakai jam tangan boleh. Tapi kalau pakai gelang tidak boleh, ya. Wah, ini, ya. Duduk yang baik, Wani. Ya. Kita punya bacaan Alkitab kedua terambil di dalam kitab apa?
Pengkhotbah. Pengkhotbah berapa? Pengkhotbah pasal ke-4 ayat 9 sampai 10 ya. Jadi ini kita punya dua bacaan Alkitab yang harus kita hafal ya. Oke, Mei. Bacaan Alkitab pertama di mana? Kitab apa? Kitab apa? Kejadian 2 ayat 18. Ulang, Kejadian pasal 2 ayat. Bacaan yang kedua terdapat di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal ayat sampai Pak Guru mau kasih tahu kalian. Ini kalau yang di depan ini namanya pasal ya. Kalian pasti belum tahu. Ini yang di depan ini namanya pasal. Sedangkan ini namanya ayat. Ini juga ayat. Ini juga ayat. Yang di depan ini baru Amsal dari mana? Pasal. Ya? Sudah tahu caranya? Jadi kalau Pak Guru suruh kalian buka Alkitab, sudah tahu, oh yuk pasalnya nih yang paling depan ya. Jadi cara bacanya itu Kejadian pasal 2 ayat 18. Oke. Kita nyanyi lagu yang ada di situ dulu. Semua berdiri. Buka itu, buka kertasnya. Oke. Lagunya suara yang tahu? Lagunya? Oke, Pak Guru kasih ajar ya lagunya. Oke, lihat di depan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ulang. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tahu? Ya, kita nyanyi. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Minggu depan kita sebelum mulai pelajaran kita nyanyi lagu ini dulu baru berdoa ya. Tugas berdoa untuk minggu depan. Sarah ya. Oke, silakan duduk. Oke. Tugas buat kalian, bukan tugas, langsung kalian kerjakan ya. Kerjakan yang ini. Kegiatan 2, membuat daftar bentuk pertolongan yang kuterima. Tulis yang ini.
Contohnya begini. Kalian perhatikan di depan. Ya. Contohnya begini. Membuat daftar bentuk pertolongan yang kuterima. Pertama, di sini ada siapa ini? Ayah. Ini ada siapa? Ini ada siapa? Ini ada siapa? Contoh ayah, Pak Guru kasih contoh. Ayah pernah menolong saya dalam apa? Oh, ayah pernah menolong saya ketika saya tidak bisa manjat, ayah menolong saya untuk saya manjat. Oh, ketika saya jatuh, ayah menolong saya, lalu ayah mengobati luka saya, ya. Terus ibu pernahkah menolong kalian? Pernah. Ini kan masih kosong nih. Kalian tulis di sini, isi di sini ya. Ya? Oke? Kalau tidak ada saudaranya, pasti ada saudaranya. Saudaranya di kota kah atau di mana, pasti ada saudara kan? Adakah tidak? Ada. Oke, silakan. Mama, tolong minta tolong ya. Tolong. Saya kasih. Ambil. 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 Oke, sudah. Bisa. Sekarang kasih cepat. Bisa saja. Cepat. Cepat saja. Jauh. 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 Bantu kain. B. A. Bantu M. Bantu B. U. Kasih. Siap. Kasih. Lipat jauh. I. E. Lipat A. E. Bantu lipat kain. Kalau bisa lipat. I. N. 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 Sudah ada posisi yang baik. Bisa. Bisa. Saudara dokter. Mati ke. Kamu aja. Nah, kamu lagi. Kamu. Oh ya benar sih. Ini sakit kamu. S. Sakit. A. A. I. Sakit. E. Kasih. Siap. Kamu. Yuk. Lambung. Lambung. B. Lambung. N. G. Lambung. Oke. Ibu sakit ibu lagi aja. Nah, ibu sakit lagi. Ibu siapa? Ibu siapa? Berapa? Bisa? Bisa. Ibu bantu saya. Bantu saya. Bantu B. Bantu saya. Saya. Belajar diri. Ini ada 2 lembar ya. Tolong itu, tutup itu dulu, tutup itu. Ya. Oke, perhatikan di sini. Yang sudah perhatikan di depan, yang belum silakan catat. Silakan tulis itu tugasnya yang tadi. Ini ada PR ya. Kalian kerjakannya di besok ya. Oke, dikumpulkan sini. Sudah? Oke. Sikap doa, semua berdiri. Ya, kita nyanyi lagu tadi, bersyukur kepada Tuhan ya. Ayo, siap semua. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Pak Guru berdoa. Ingat, untuk minggu depan siapa yang punya tugas doa? Sarah. Oke. Tutup tangan, tutup mata, kita berdoa.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami ada sampai pada pagi hari ini. Semuanya karena kemurahan-Mu, semua karena Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami, sehingga kami bisa ada sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh mengikuti pelajaran agama, yaitu di pelajaran 8, yaitu mengenai aku membutuhkan orang lain. Biarlah Tuhan Yesus pelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Guru kepada kami dapat menjadi bekal hidup buat kami untuk perjuangan kami ke depannya Bapa. Biarlah pelajaran yang sudah Hamba sampaikan kepada anak-anak terkasih, biarlah itu menjadi bekal buat mereka ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berikan mereka kecerdasan, berikan mereka kepintaran yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar akan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami memberkati juga teman-teman kami yang belum sempat masuk sekolah. Tuhan memberkati mereka, sehingga minggu depan kami semuanya dapat berkumpul untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan istirahat dan nanti kami akan masuk untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati.